Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama adalah posisi geografis atau letak astronomis. Dan yang kedua adalah letak geografis. Apakah letak astronomis atau posisi geografis itu? Posisi geografis adalah letak didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang berpengaruh kepada iklim, garis bujur berpengaruh kepada waktu. Apakah pengaruhnya? Pengaruhnya adalah 1. Pergantian musim karena pengaruh dari gerak semu matahari diakibatkan oleh gerak revolusi bumi. Gerak semu matahari mengakibatkan daerah yang berlintang rendah seperti Indonesia mendapatkan sinar matahari lebih banyak, sehingga Indonesia hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia berada pada lintang rendah antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Jadi pengaruhnya ini adalah ke musim di Indonesia. Pengaruh yang kedua ini dapat dilihat dari jenis vegetasi atau tumbuhan yang beraneka ragam di Indonesia. Mengapa Indonesia banyak ditemui berbagai jenis tumbuhan yang lebat, unik, dan berwarna-warni, sehingga memiliki ciri khas tersendiri untuk daerah tropis? Jawabannya, karena wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup, tanah subur, dan kesediaan air yang cukup. Ini adalah salah satu keuntungan Indonesia dari posisi geografisnya. Karena Indonesia berada pada lintang rendah mengakibatkan sinar matahari cukup dan tingginya intensitas terjadinya hujan. Pengaruh yang ketiga adalah pembagian daerah waktu. Wilayah waktu di Indonesia dibagi 3. Hal ini dipengaruhi oleh garis bujur wilayah Indonesia yang panjang. Perhatikan peta berikut. Di dalam peta ada 3 pembagian wilayah waktu Indonesia: Barat, Tengah, dan Timur. Jelas batas-batasnya di dalam peta tersebut. Silakan diamati dan dianalisa. Sebutkan pembagian waktu di Indonesia dan daerahnya masing-masing dari 3 zona waktu Indonesia. Yang keempat, pengaruhnya adalah pola angin atau arah gerak angin. Ini ilustrasi arah pergerakan angin secara global. Kita berada di daerah Khatulistiwa, sehingga kita mendapatkan tekanan udara rendah. Apa pengaruh pola angin seperti ini terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah Indonesia berada di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa yang mengakibatkan suhu cenderung lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia sebagian besar terbebas dari angin topan. Letak Indonesia yang kedua adalah letak geografis, yaitu letak wilayah sebenarnya di permukaan bumi atau
letak yang menunjukkan wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Perhatikan peta wilayah Indonesia. Ini adalah posisi geografis Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat nanti berbatasan dengan Samudra Hindia, utara Laut Cina Selatan, di sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan Australia. Itulah letak geografis atau letak sebenarnya wilayah Indonesia. Atau dapat dikatakan Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apakah ada pengaruh letak Indonesia yang strategis tersebut untuk wilayah Indonesia itu sendiri? Mari cari informasi tentang letak geografis Indonesia terhadap wilayah Indonesia atau pengaruh letak geografis Indonesia terhadap wilayah Indonesia. Luas Indonesia terdiri atas luas daratan dan luas perairan. Daratan dan perairan. Perhatikan petanya. Luas daratan yang di atas, luas perairan yang di bawah. Luas daratan sekitar 1,8 juta kilometer persegi yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau kecil. Sedangkan luas perairan Indonesia sekira 6,4 juta kilometer persegi. Berarti wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratan. Kesimpulannya silakan dicari. Yang pertama, apa pengaruh letak astronomis atau posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Yang kedua, apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Yang ketiga, apa pengaruh luas daratan dan luas perairan terhadap bangsa Indonesia? Silahkan dicari informasinya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.